tips yang ingin dibagi kira-kira apa, Bung Akbar? Kalau tips dari saya simpel saja sih. Oke. Kita perbanyak silaturahmi, terus kita berbuat juga kan, banyak mendengar masukan. Di samping itu ya doa dan Ikhtiar. Nah, ini juga kami ingin tanya, Bung Akmal itu sudah berapa lama jadi anggota dewan atau anggota legislatif di Kabupaten Banggai? Alhamdulillah, kalau tidak salah ingat saya dilantik 28 Agustus 28 Agustus tahun 2019. 2019. Berarti ini periode pertama ya? Periode pertama. Dipercayakan sebagai wakil rakyat. Belum genap 1 tahun. Belum genap 1 tahun. Luar biasa. Bagaimana Bung Akbar? Semoga yang baru ini punya warna baru kan. Saya berharap juga yang baru ini bisa lebih lebih greget lagi sebagai anak muda, apalagi wakil anak muda kan. Anak muda kan. Jadi saya harap seperti itu. Hampir kurang lebih yang mau tahun pertama ini sebagai anggota dewan. Bung Akmal apa sih sebenarnya yang menjadi suka duka dalam perjalanan sebagai anggota dewan yang sudah dirasakan? Menjadi anggota dewan itu enak apa nggak enak? Begitu. Ya enak gak enak. Enaknya apa? Enaknya apa? Enaknya apa ya? Saya lebih tahu tentang dunia luar kan. Selama ini kan saya yang berkecimpung di apa ya? Di usaha. Oh, di usaha. Ya. Atau susah apa? Pelaku ekonomi ya. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ya. Ternyata lain di dunia. Ternyata lain dengan dunia politik ya. Yang tidak enaknya. Yang tidak enaknya Pasti di demo. ya itu kan dari buat pelajaran. Pendewasaan. Jadi demo itu bukan sesuatu yang harus ditakuti ya. Bukan sesuatu yang harus ditakuti. Yang justru kita takuti itu kalau kita tidak bisa apa ya, aspirasi masyarakat Tidak bisa kita menjadi PR ya, tidak bisa diselesaikan ya. jadi umpan di saya kan. Oke. Nah, Bung Aput sendiri sudah berapa lama? Kalau tadi dibilang Scream berdiri 9 tahun yang lalu. Sudah berapa lama ada di dunia kesenian? Capek tidak, Bung Aput? Senang sebenarnya. Oh, senang. Kalau tanpa seni tidak hidup sebenarnya ini. Lingkungan itu kalau tidak ada hiburan Tidak asik ya. tandus. Kering. Oke. Sudah Berapa lama saya dari sejak SMA sudah tertarik karena awal-awal SMP itu saya kebetulan kan ibu gue ini dia suka seni, cuma dia sastra, dia suka buat puisi, tapi dia pintar main gitar. Oh begitu. Di awal SMA itu saya diberikan hadiah ulang tahun gitar, itu belum tahu main gitar nanti. Hadiah ulang tahun itu yang bikin saya suka main. Jadi dikasih hadiah gitar Diberikan waktu SMA. di SMA. Yang ngajar juga ibu juga sampai suka. Oke. Lalu kemudian apakah langsung Scream yang didirikan dalam Tidak, kalau Scream ini nanti itu tahun 2011 itu awalnya masih seperti anak-anak lain yang coba eksplorasi menyanyi. Dulu awalnya kan masih bebas nongkrong deker apa. Beker ya? Bahasa sini bilang beker. Karena di zamannya itu yang pintar main gitar sudah itu yang paling ganteng. Kayak seperti itu. Jadi sampai sekarang masih merasa ganteng. Sampai sekarang begitu. Masih merasa ganteng. Kalau banyak yang bilang yang kenal dengan Bung Aput, saya juga sempat ngobrol dan tanya-tanya, kenal Bung Aput tidak? Kenal. Orang yang selalu merasa ganteng katanya. Bung Aput sendiri sampai sekarang masih merasa ganteng? Alhamdulillah. Masih. Nah, selain itu, ini apakah kemudian dalam aktivitas keseharian Bung Akmal hanya memang fokus sebagai anggota dewan atau ada hal lain aktivitas yang kemudian juga mungkin bisa menginspirasi teman-teman muda? Aktivitas di luar dewan apa ya? Nongkrong itu. Karena dari dulu suka nongkrong gitu. dengan keluarga tentunya ya. Keluarga ya. Kalau Sabtu. Bung Akmal sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Sudah.
Punya berapa anak? 3 Pak. 3. 3 anak. Jadi berarti waktu di luar dari sebagai anggota dewan ya bareng Iya. keluarga dan Usaha-usaha nongkrong ya. Usaha sendiri. Ini Bung Akmal kan sebelumnya dikenal sebagai salah satu pengusaha di tingkatan lokal khususnya di Toili Usaha muda. yang bergerak di dunia properti juga ya. Properti Itu gimana? Masih jalan apa? masih dalam, kebetulan istri yang punya kelola. Istri yang kelola ya. Saya tidak pernah campuri lagi soal Oh, jadi sudah berbagi tugas ini ya. Fokus sekarang. Fokus ya. Bung Akmal ngurus rakyat. Oke, untuk dapur biar istri yang kelola. Bung Aput, selain sebagai pendiri Skrip, Saya kebetulan ASN di lingkup ASN juga ya. Oh, Bung Aput ASN ya. ASN di lingkup. Perangkat negara juga ternyata. Jadi bagaimana membagi waktu itu, Bung Aput? Kebetulan di ASN kan tidak sampai pagi gitu. Dari pagi ke pagi itu tidak kan. Jadi dari jam 8 sampai jam 4 kita berkantor seperti biasa. Setelah itu kita coba luangkan waktu buat berorganisasi, main musik kayak gitu. Luar biasa. Jadi selain anggota dewan, selain juga pendiri Skrip, Bung Aput ini ASN. Kalau tadi Bung Akmal lebih memperbanyak waktu dengan keluarga selain tugas sebagai anggota dewan. Iya. Selain itu Bung Aput kira-kira ada yang ingin dibagi kalau saya kembali lagi ke Bung Aput? Selain Skrip ada juga kemarin saya sama teman buat perhimpunan penyanyi Kota Luwu. Yang top di dalam itu penyanyi-penyanyi, mau dia dangdut apa itu. Semua genre. Semua genre. Ketuanya itu Erik Alimun. Bung Erik Alimun. Bung Erik Alimun. Saya kebetulan waktu ketuanya kemarin. Aktif juga di KNPI yang Energy of Harmony ini karena kebetulan sekarang ini masih ada dualisme. Oh, KNPI 2 ya sekarang ya. KNPI 2 di Energy of Harmony saya wakil ketua bidang seni dan budaya. Masih tetap di kesenian. Di kesenian juga. Yang lari miring mungkin agak-agak miring sedikit di Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah itu kemarin. Maksudnya agak miring bagaimana? Agak miringnya ini karena bidangnya agak beda. Oh, HAM kemarin. Hukum dan HAM di Pemuda Muhammadiyah. Bertalenta. Bertalenta. Ini bisa jadi kompetitor nanti di periode kedua kalau nggak. Insya Allah tidak. Saya yang baik. Sangat bertalenta. Jadi kita berharap di kesempatan kali ini banyak hal yang bisa dibagi oleh Bung Akmal dan Bung Aput untuk anak-anak muda. Tadi sudah sedikit berbagi. Nah, kita juga ingin tanya apa yang menginspirasi ke Bung Akmal ini ya. Sebelumnya sudah pernah terpikir tidak dari aktivitas-aktivitas sebelumnya dan kemudian hari ini jadi anggota dewan. Yang menginspirasi Bung Akmal itu apa sebenarnya? Sehingga teman-teman juga mungkin bisa punya inspirasi menjadi lebih dari apa yang mereka punya sekarang. Kalau sebelumnya sih saya tidak pernah bermimpi jadi anggota dewan. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Sama sekali? Pun tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Nah, itu atas dorongan teman-teman. Oke. Karena mungkin melihat di Toili ini kan, khususnya Toili, perwakilan dari kita ini tidak ada. Oh, waktu itu di Kecamatan Toili sendiri tidak ada sama sekali? Iya, benar. Periode lalu memang Toili tidak punya anggota dewan sama sekali ya? Itulah yang apa ya, lama juga sih baru saya mengambil keputusan. Awalnya coba-coba ini ya? Awalnya Coba-coba. Tapi alhamdulillah ya, Tuhan sudah menggariskan bahwa saya di situ. Jadi ini menjadi amanah sebenarnya? Amanah. Mau tidak mau dijalankan? Dijalankan. Bung Aput sendiri yang awalnya ada di dalam dunia kesenian, bermimpi jadi ASN sebelumnya? Atau ASN adalah cita-cita? ASN kemarin kebetulan ada ujian sesuai. Kebetulan? Kebetulan karena pesertanya sekitar 6.000 itu berapa orang. Kebetulan mampu isi jawaban. Nah,
akhirnya lolos. Oke. Dinikmati juga sebagai disyukuri ya. Sama terkoordinasi. Oh begitu. Jadi sama-sama kebetulan ya. Kebetulan dari Tulik tidak ada calon. Kebetulan ada tes ya. Dan mampu mengisi jawaban. Oke. Nah, ini dengar-dengar juga ya, Bung Aput ini selain menjadi pelaku di bidang kesenian sebagai seorang ASN, Bung Aput punya banyak keterlibatan dalam event-event yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai, atau bisa disebut sebagai IO ya, event organizer. Kemarin juga pada saat Kabupaten Banggai menggelar konser Judika, Bung Aput kalau tidak salah satu orang yang kesana kemari dan sibuk. Kira-kira ada tidak, Bung Aput, tips yang mesti dibagi menjadi seorang event organizer? Banyak sih sebenarnya, banyak sekali tipsnya. Yang penting itu mau dulu, terus bangun link ke stakeholder. Kayak kalau untuk event besar itu kita sering bangun link ke sponsor, baik dia perhotelan, baik dia rokok atau produk-produk lainnya. Coba buatkan MOU. Yang penting penawarannya kita itu bisa, rasionalisasinya bisa itu Masuk akal dengan target sekian. Seperti itu ya. Kalau untuk event skala kecil kita usul nih, saran bagusnya kita ngobrol sama pimpinan cabangnya atau apa, kita buat kontrak per bulan, kita tawarkan penawaran kerjasama dengan melihat biaya promosi yang ada di perusahaan tersebut. Ya, kita tekan karena kompetitor dari, maksudnya banyak IO juga yang masuk mengajukan penawaran. Ya, kita usahakan kualitas yang sama tapi dengan harga yang beda, seperti itu. Kalau untuk event organizer mungkin seperti itu. Jadi yang paling penting juga sebenarnya adalah kepercayaan dari produk-produk yang nantinya bisa jadi sponsor ya. Yang jelas berbadan hukum dulu, jangan sampai itu ilegal kan. Jadi untuk bisa jadi seorang event organizer atau punya event organizer, yang paling penting punya badan hukum. Badan hukum. Itu dibentuk dulu ya. Punya orang yang mau kerja juga yang sama, punya visi yang bagus kan. Kreatif yang pasti. Kreatif. Itu aja, Bung Aput. Itu saja awalnya sih. Itu saja. Kalau untuk teknisnya lain lagi nanti, tapi itu nanti kita bahas lainnya soal teknis. Nah, Bung Akmal, tentunya juga tidak sedikit orang yang ingin jadi mungkin seperti Bung Akmal, khususnya teman-teman muda. Orang yang sama sekali tidak punya mimpi menjadi seorang anggota dewan, tapi hari ini itu sudah menjadi tanggung jawab. Tips yang ingin dibagi sebagai anak muda yang kemudian dipercaya menjadi anggota dewan, kira-kira apa, Bung Akmal? Kalau tips dari saya simpel saja sih. Oke. Apa yang simpel itu? Perbanyak silaturahmi. Kita berbuat juga kan, dan banyak mendengar masukan dari orang-orang sekitar kita. Itu. Di samping itu ya doa dan Ikhtiar. Ya kan? Kepercayaan penting juga ya, Bung Akmal. Iya, harus percaya, yakin kan, dan membangun kepercayaan kepada masyarakat. Di bergaul tadi Bergaul itu dengan bergaul, masuk semua kalangan. Mau nenek-nenek, anak muda, kakek-kakek, orang tua, semua. Tidak. Karena dalam politik tentunya semua punya suara. Ya, suara. Yang Untuk penting yang punya suara mempercayai. kita harus dekati dan rangkul kan. Oke. Nah, selanjutnya apa harapan Bung Aput sendiri dan Bung Akmal? Tapi kita ke Bung Aput terlebih dahulu. Harapan untuk anak-anak muda hari ini untuk menjadikan Kabupaten Banggai lebih baik. ya. Kalau harapan sih pasti positif. Semua kita ini berharap jadi lebih baik kan. Iya. Anak mudanya itu semua berharap lebih baik. Cuma sebenarnya teman-teman yang ada di Kabupaten Banggai ini untuk ukuran bersaing mereka sudah mampu bersaing.
hanya saja dibatasi itu kayak ya yang kayak tadi itu beban alat produksi yang masih minim, rangsangan juga dari pemerintah setempat yang kurang maksimal, kurang fokus ke pengembangan minat bakat berkesenian. Tapi ketika itu memang ada anggarannya dan itu diberdayakan full, saya yakin mampu bersaing justru dengan dunia sekarang ini yang kayak YouTube, kayak banyak media-media lain yang bisa mempromosikan karya seperti yang dilakukan JR ini ya. Ya, seperti yang teman-teman JR bisa lakukan ini sudah luar biasa. Hanya saja mungkin ada beberapa faktor X itu yang termasuk alat-alat atau apa yang seandainya punya bantuan, seandainya dia punya andil yang besar dari pemerintah, mungkin bisa lebih bawah lagi. Ya, dua sih yang menjadi masalah, mereka tidak teman-teman tidak ke sana, atau pemerintah tidak mau lihat seperti itu. Tidak melihat. Tapi seandainya, saya berharap dengan ini teman-teman yang lain bisa dengar, teman-teman yang lain bisa berkreasi. Ya, kita manfaatkan yang ada dulu, tapi semoga kualitasnya tidak turun. Amin. Insyaallah. Itu juga bisa mencuri perhatian pemerintah kan? Siap. Ya. Saya rasa seperti itu. Kalau Bung Akmal, apa yang menjadi harapan kira-kira? Saya sepakat dengan yang dikatakan Bung Apu tadi. Cuma saya mau tambahkan sedikit untuk teman-teman muda, teruslah berbuat. Jangan pernah bermimpi. Ya, asal terus itu kemampuan. Bermimpi jangan pernah berhenti ya. Jangan pernah berhenti. Selain itu kira-kira apa lagi? Itu saja mungkin ya. Itu saja ya. Itu saja. Intinya bermimpi dan berbuat. Untuk mewujudkan mimpi, kalau tanpa berbuat, Ya. tidak mungkin. Kemampuannya harus diasah terus. Oke. Jangan sampai putus asa kan. Putus asa. Saya juga kebetulan ada Pak anggota dewan di sini, kita bisa sampaikan langsung bahwa kalau bisa nanti ke depan teman-teman itu bisa dibantulah atau Siap. Oh, bisa diusulkan kalau lah. soal itu yang penting teman-teman minta bantu kan. Ya. Jadi, Apalagi kalau sebuah apa yang bicara ini. Ya. siap. Organisasi nih. Siap. Jadi apa yang sudah disampaikan ini juga tentunya kita berharap direspon. Iya. Direspon oleh Bung Aput dan direspon oleh Bung Akmal. Itu aja kira-kira untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat Bung Aput dan Bung Akmal yang sudah stay di JR Project di sela-sela kesibukannya. Dan jangan lupa untuk tetap stay at home atau tetap berada di dalam rumah, karena kita membantu pemerintah dan juga menyelamatkan diri kita sendiri dan keluarga untuk menghindari penyebaran COVID-19. Semoga situasi ini segera pulih, Indonesia menjadi lebih baik, Kabupaten Banggai menjadi lebih maju, dan akhir kata jangan lupa like, comment, share ataupun subscribe untuk nanti yang masuk di channel YouTube kita JR Project. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.